Pertahanan Sisilia merupakan pembukaan yang sangat sering sekali dimainkan, baik oleh pemain level pemula maupun level master. Pada video ini kita akan mempelajari salah satu variasi dari pertahanan Sisilia, yaitu Gambit Smith-Morra, yang cukup sering dijadikan senjata rahasia bagi putih untuk mengejutkan hitam, terutama saat bermain catur kilat. Dalam pertahanan Sisilia variasi Gambit Smith-Morra ini, putih menawarkan pertukaran pionnya di D4 sejak langkah kedua. Jika kita bermain dengan variasi yang normal-normal saja, pada langkah kedua ini biasanya putih akan memajukan kuda ke F3. Namun pada Gambit Smith-Morra ini kita akan mencoba terobosan yang berbeda. Setelah pion D4, pion makan D4, kemudian putih tidak langsung mengambil pion D4 hitam ini, melainkan menawarkan pertukaran pion lagi dengan pion C3. Jika hitam menerima pertukaran pion di C3 ini, kuda balas makan, dan putih sangat cepat sekali melaju dalam perkembangan buah-buahnya. Putih sudah menempatkan satu pionnya di pusat, kemudian setelah kuda ke C3, putih sudah siap melanjutkan dengan pengembangan kuda yang satunya ke F3 dan juga mempunyai kedua gajah yang jalannya sudah terbuka untuk keluar. Sementara hitam semua perwiranya masih berada pada baris ke-8. Kedua gajahnya masih terhalangi pion sehingga tidak bisa langsung keluar. Ditambah lagi hitam belum menempatkan pionnya sama sekali di pusat. Pembukaan ini merupakan pembukaan yang terbilang agresif dan sangat berbahaya bagi hitam jika hitam tidak mengerti cara menghadapinya. Kita akan mengetahui mengapa pembukaan ini sangatlah berbahaya bagi hitam. Misal hitam mengembangkan kuda ke C6, putih kuda F3, hitam tidak bisa langsung mengeluarkan kuda satunya ke F6 karena akan diserang pion E5. Sehingga hitam terlebih dahulu memajukan pion D6, gajah C4, tetapi setelah kuda F6, putih tetap bisa memajukan pionnya ke E5 dan melancarkan sebuah taktik defleksi yang mematikan dengan memaksa raja hitam untuk mengambil gajah F7, sementara menteri hitam dalam keadaan diancam oleh menteri putih. Maka untuk mencegah terjadinya serangan seperti itu, pastinya hitam juga sudah membuat rencana. Setelah kuda C6, kuda F3, hitam tidak langsung memainkan kuda F6 atau pion D6 seperti tadi, karena akan ada pion putih maju ke E5 untuk membuka serangan. Tetapi hitam terlebih dahulu memajukan pion E6. Kemudian setelah gajah C4, hitam juga masih belum memainkan pion D6 atau kuda F6, tetapi pion A6 terlebih dahulu untuk mempersiapkan dorongan pion ke B5 untuk menyerang gajah putih. Putih rokade dan setelah pion B5, gajah putih mundur ke B3. Lalu hitam mengembangkan gajah terangnya ke B7. Dalam bentuk bangunan seperti ini, maka majunya pion putih ke E5 tidak akan memberikan arti apa-apa. Tetapi pada posisi ini kita mulai masuk pada permainan yang cukup menarik dengan suatu langkah yang mengejutkan bagi putih. Kuda D5. Putih mencoba mengorbankan kudanya. Ini adalah suatu langkah yang penuh dengan trik dari putih, dan langkah ini menghasilkan persentase kemenangan yang cukup besar bagi putih. Jika hitam berani memakan kuda putih di D5, pion makan pion, dan perhatikan raja hitam masih berada di tengah. Putih akan memanfaatkan lajur E yang terbuka untuk menyerang raja hitam. Apalagi semua perwira-perwira hitam di sayap raja belum ada yang berkembang. Di langkah selanjutnya putih akan menggeser benteng ke E1, skak, dan mau tidak mau hitam harus menutupnya, bisa dengan kuda atau gajah ke E7. Dan setelah itu putih akan mendorong pion ke D6 untuk mendapatkan kembali perwiranya.
Jika kuda C ke E7, putih bisa langsung mendorong pion ke D6 mengancam kuda. Jika kuda ini menghindar kemanapun, pasti akan diikuti benteng E1. Dan satu perwira hitam pasti akan dimakan pion putih. Bagaimana jika di sini kuda hitam ke A5? Maka akan menghasilkan langkah yang sama saja. Setelah benteng E1 skak, hitam menutup dengan salah satu perwiranya, dan pion putih maju ke D6 untuk mengambil satu perwira hitam. Terkadang hitam di sini masih mencoba mencari harapan dengan menukarkan kudanya dengan gajah putih untuk berusaha memperkecil keunggulan putih, lalu menyederhanakan perwira-perwira lainnya juga. Tetapi hal itu tidak akan bisa banyak membantu hitam, karena yang menjadi faktor utama keunggulan putih adalah dari posisi raja hitam yang masih di tengah dan perwira-perwira hitam di sayap raja yang masih belum berkembang. Hitam tidak langsung mengembangkan kudanya ke F6 karena akan memperlemah penjagaannya pada E7. Maka hitam perlu memindahkan rajanya terlebih dahulu untuk menghindari pin dari benteng. Tetapi setelah itu raja hitam tetap akan tertahan di tengah, dan hitam akan kesulitan untuk mengembangkan bentengnya di H8. Putih dapat melanjutkan tekanannya dengan gajah G5, melakukan pin pada kuda. Kalaupun pion menutup ke F6, putih akan berani mengorbankan gajahnya, karena setelah pertukaran, menteri putih selain melancarkan skak juga mengancam benteng di sudut dan juga mengancam kuda di E7. Jika raja hitam menjaga bentengnya, maka benteng makan kuda sehingga putih akan memberikan ancaman skakmat. Kita kembali lagi ke posisi awal. Maka setelah ada tawaran putih untuk mengorbankan kudanya di D5, pilihan terbaik hitam adalah menolaknya. Karena seperti yang kita lihat tadi, jika pion makan kuda, kuda akan menyebabkan terbukanya lajur E yang membahayakan raja hitam. Maka jawaban terbaik hitam adalah kuda A5 untuk mencoba menyederhanakan buah-buah putih yang aktif. Dengan tidak dimakannya kuda putih di D5, tentunya putih menemukan celah lagi untuk melakukan ancaman, yaitu gajah ke G5 mengancam menteri, dan putih telah siap mengontrol petak-petak gelap di sektor pertahanan raja hitam. Jika hitam menutup dengan pion F6, sekilas terlihat ancaman-ancaman dari putih dapat dicegah oleh hitam. Kedua pion hitam mengancam kuda dan gajah putih, lalu kuda hitam di A5 telah siap untuk ditukar dengan gajah terang putih yang cukup aktif. Namun sekali lagi putih memiliki sebuah langkah yang mengejutkan. Kali ini dari kuda ke E5. Kuda ke E5 memiliki sebuah maksud untuk membuka jalan menteri putih melalui petak terang untuk ke H5 dan mengancam raja hitam. Dan ini merupakan ancaman yang sangat-sangat berbahaya. Jika setelah menteri ke H5, hitam menutup dengan pion G6, putih bisa mengorbankan kudanya ke G6. Dan putih akan tetap menang. Atau jika hitam segera memajukan pion G6-nya sebelum menteri putih ke H5, putih akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan suatu taktik kombinasi. Dimulai dengan kuda makan F6 skak, kuda makan kuda, gajah makan kuda. Double attack pada menteri dan benteng hitam. Maka menteri harus memakannya, dan putih akan mengakhiri permainan lewat menteri D7 skakmat. Kita kembali lagi ke posisi awal. Tadi sudah kita coba bagaimana jika pion hitam makan kuda D5 atau kuda hitam ke A5.
Lalu bagaimana jika hitam memainkan langkah lainnya, misalkan kuda F6? Putih bisa menambah tekanan dengan gajahnya ke G5, mempin kuda hitam. Jika kuda putih dimakan pion, pion makan pion, maka posisi ini akan memiliki serangan dari putih yang sama, seperti yang kita bahas di awal tadi. Dengan terbukanya lajur E, putih akan membawa bentengnya ke E1, dan kemudian memajukan pion ke D6. Maka itu bukanlah opsi yang bagus untuk hitam. Jika hitam menempatkan gajah ke E7, putih akan menukarkan kudanya dengan gajah hitam. Menteri balas memakan, kemudian putih dapat mendorong pionnya ke E5, mengancam kuda hitam yang sedang dipin. Dan nantinya ke depannya kuda hitam di F6 ini akan dimakan pion putih. Kembali lagi ke posisi awal. Ketika kita memainkan gambit Smith-Morra, pastinya kita akan menemukan berbagai jawaban langkah dari hitam. Bisa saja hitam akan memainkan langkah-langkah jawaban yang tidak kita bahas pada video ini. Langkah-langkah yang kita bahas tadi adalah berdasarkan langkah yang paling sering dimainkan hitam menurut opening database. Sekian pembahasan pada video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai pembahasan dan analisis pada video ini, silakan like video ini dan subscribe juga channel Sahabat Catur agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh penggemar catur di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.